salah satu kesukaan gue, sayuran. Warnanya cakep banget. Lu suka sayuran kan lu? Suka dong. Gila, ini gampang bikinnya dan Simpel banget pasti. simpel banget. Mau bikin buat sahur, buat nyenengin yang kalian suka juga bisa. Cobain ya. Rasanya nggak macem-macem, simpel. Simpel banget sih. Ya kan? Cobain lagi. Nggak mau. Sayurnya juga fresh. Bunjesnya itu nggak kematangan, nggak lodoh. Wortelnya juga pas matangnya. Telurnya juga, Pas banget. Gimana? Langsung kita bikin? Langsung bikin. Langsung bikin ya? Harus. Langsung bikin, yuk. Langsung bikin. Ardi ini adalah apa lo di sini? Adalah anak dapur. Dia pokoknya R&D di sini yang ngebantuin gue untuk ngeriset dan develop resepnya masak TV. Apa di? Udah berapa resep yang lo bikin? Banyak sih. Semuanya sudah dibuat. Ngomong Ardi ini anak industri, bukan sembarangan. Ini nggak kaleng-kaleng deh. Dulu sempat di mana? Sempat di hotel. Sempat di hotel. Ngapain hotel? Ya kerja. Jagain pos. Oh, jagain pos. Kerja bang. Iya. Di secure parking. Iya. Iya. Lo sempat di hotel kan? Di bagian pastry. Tapi memang umumnya lo di pastry ya. Iya betul. Nah, berarti sekarang total dan di sini lo ternyata ditantang untuk buat resep yang nggak cuma pastry. Bawang putih juga gue slice aja. Jadi sebenarnya gampangnya makanan itu semuanya di slice. Habis itu udah tinggal tumis. Ya nggak di? Betul. Gampang sih sebenarnya ya. Ini total udah berapa resep nih yang dulu buat sampai saat ini? Ada nggak 100 resep? Wah belum sih bang. 100 resep belum ya? Ada nggak ya? Cuman gimana ya? Menurut gue orak-arik buncis yang dimasak sama emak gue zaman dulu itu dipotong-potong semua. Dan kalau misalkan dia di blender, itu malah resikonya biasanya jadi kayak semua nyampur. Terus secara look tuh kurang bagus gitu ya. Malah jadi kayak berantakan gitu ya? Walaupun dari segi rasa mungkin lebih oke. Nih kebetulan karena agak kurang tipis gitu ya. Karena prosesnya gue pengennya semuanya ditumis aja dan nggak terlalu lama. Oke? Kalau mau lo ngebuang bahan, lo potongnya slice gini. Oke. Tipis-tipis. Tapi nanti jeleknya apa ukurannya nggak sama. Nah, Jadi harus dibagi dua dulu ya? jadi kalau ini kan pengen biar ukurannya sama. Jadi usahain bawahnya kita kasih potong dulu. Oke. Potong dulu biar jejak. Ya, jejak. Nah, baru di slice gini. Tuh, ini dipotong. Terus deh. Tuh. Ini juga cabai rawit. Ya. Kalau yang suka pedas di slice. Cuman kan di sini manusianya ada yang suka, ada yang enggak. Jadi biar adil nih di. Gua nggak mau slice dia. Jadi Gua dia bagi dua aja. Oh dibagi dua. Jadi kayak cuman buat rasa-rasa aja si cabai rawit. Tapi kalau lo suka pedas slice aja, nggak masalah. Nah. Buncis kita potong serong. Potong tipis. Berarti ketika lo memilih untuk masuk perhotelan itu kenapa? Kenapa lo pengen kerja di dapur gitu deh? Oke, yang pertama Kenapa lo mau masak? Pertama itu karena terinspirasi dari SMP itu pengen banget buka
kuliner apa sih namanya ya, usaha kuliner lah. Nah dari situlah jadi pengen masuk ke dunia industri F&B lah, food and beverage gitu kan. Tapi ya berhubung kita harus mencari pengalaman dulu gitu kan. Pengen ya udahlah kita kerja dulu. Saya kerja dulu, cari ilmu gimana. Jadi lo SMP pengen buka usaha kuliner? Iya. Awalnya dari situ? Awalnya dari situ. Dan lo pilih untuk masuk SMK? Iya. Untuk belajar basicnya buat kayak kita nih yang lulusan dari perhotelan terus boga gitu kan. Karena apa? Kalau kita yang biasa kerja itu seperti robot, ya kan? Kayak kita ngejalanin apa yang kalau di restoran, di hotel gitu. Kita ngejalanin punya resep, kita buat, kita lakukan berulang-ulang. Kalau di sini menunya selalu baru, apa yang kita cari itu kita bisa ngeriset resepnya itu bener-bener sih nggak hanya yang itu aja gitu. Jadi kita juga banyak tahu gitu ini kan. Industri baru ya? Industri baru untuk anak-anak boga lah istilahnya. Di sini tuh jabatannya apa sih bang? Jabatannya, ya gue sih sini kan sebagai salah satu lah penemu istilahnya. Penemu Masak TV lah. Dari awal Masak TV buka, itulah ya. Co-foundernya Masak TV. Itu sih sebenarnya. Jadi dari awal intinya kalau boleh cerita sedikit sih ini bukan project yang ya memang kayak disengaja diseriusin banget gitu, tapi ternyata industri gede. Cuman ngomong-ngomong Masak TV ini ya intinya jadi sebenarnya Masak TV itu adalah in-house projectnya salah satu PH. Nama PH-nya Bagindo KPS. Ada tuh lambangnya Bagindo KPS tuh PH-nya. Justru PH-nya dulu baru Masak TV-nya. Ini di buka. Oke, kocok. Kasih minyak. Cukup. Kenapa sih bang dimasukin telurnya dulu? Kalau gue pengen. Kenapa nggak bumbunya dulu? Ini bawang-bawangan gitu. Nanti gini sayang bumbunya. Kalau bumbunya itu dalam telurnya yang berasa. Bisa cuman minyaknya doang ke-infuse sama bumbu. Oke, berarti gitu. sama juga kayak nasi goreng ya. Kita kan kalau orang-orang tuh bikin nasi goreng bumbunya dulu kan, terus baru telur kan. Jadi nasinya nggak berasa gitu ya. Diaduk dulu. Diaduk. Udah setengah mateng, taruh sini dulu. Tuang ya. Tuang. Minyaknya jangan terlalu banyak. Jadi gue pengen telurnya biar nggak terlalu yang mateng banget. Nanti kita aduk lagi, tinggal toast aja. Ya, semuanya mantap. Cincai lah, cincai. Oke, kita kasih bawang putih. Bawang putihnya masuk. Masukin bawang merah. Yang pertanyaan nih bang. Oke, nah kenapa nggak bawangnya tuh dimasukin dari awal? Bawang apanya nih? Bawang merahnya. Sebenarnya tergantung lo maunya gimana. Oke. Gitu. Kalau lo mau awalnya bawang merahnya dia dikatakan di sautein nih rata sampai nggak rata. Kalau misalkan lo pengen bawang merahnya yang lebih gosong, lebih nonjol, it's okay. Lo mau campur dua-duanya, it's okay. Tapi kalau gue pengen bawang putihnya nonjol dulu, karena bawang putih tuh karamelis, aromanya bagus banget, cakep banget. Gue lebih suka kayak gitu buat tumisan kan. Lebih aromanya berasa ya. Nah ini juga sama cabe tergantung. Kalau lo pengen buat rasanya dia biar lebih menohok gitu kan, lo masukin pas sekarang. Oh. Nah tapi kan di sini kan kita untuk rasa pedasnya si cabai rawit masukin sekarang. Jadi soalnya dia lebih nge-infuse minyaknya yang nanti akan nge-coating sama bahan-bahan lain gitu kan. Nah itu rasa pedasnya lebih menohok gitu. Kita masukin bahan yang paling lama matangnya. Wortel.
tahap ini bisa ditambahin air. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tuh. Dia bakal ada proses kayak steaming di situ. Ya. Cabenya gue masukin. Ini tetap cabenya akan matang. Karena kalau gue taruh di akhir, nanti cabenya nggak terlalu matang tapi semua bahan udah overcook. Ya. Terus si buncis. Mantap. Buncis coy. Masuk buncis. Dan buncis punya kadar air yang lebih tinggi daripada si wortel. Jadi kalau gue sekarang tidak perlu tambahin air, ya. Biarkan dia dimasak. Sekarang gue tambahin garam. Garamnya masuk. Lada masuk. Terus ini kaldu jamur, ya, sama gula pasir, dikit aja. Tuh, sebenarnya udah mau matang. Liatin warna buncisnya itu kan. Kalau misalkan kalian lihat nih di sini mana ya? Nah ini nih, ini bisa dilihat nih. Sorry, ini bagian samping kulit itu udah mulai hijaunya berubah. Tadinya hijau terang, agak hijau gelap. Ini juga udah mulai transparan. Kalau bisa masukin telur. Nice. Di sini kita tinggal plating. Jangan terlalu lama. Udah. Segini cukup, kita langsung plating aja. Ya kan? Gimana di? Wih, udah bagus banget sih, warnanya cakep banget. Warnanya cakep dan banget. enak banget rasanya. Walaupun sudah dikasih apa tadi? Ini ya, kaldu jamur ya. Gila sih ini buat ide lo sahur dengan modal bahan yang nggak banyak, bahannya Simple dikit, banget ya. simple banget cara buatnya. Ini bumbu dapur pasti ada dong, Pasti bawang ada. merah, bawang putih, lo pasti ada situ, cabe ada lah, ya kan. Terus cuman buncis, ada telur sama wortel. berapa bahan tuh? Cuma 3. Cuma 3. 3, bahan utamanya 3. Dan yang pasti apa? Bikinnya harus ala minute. Ya. Jadi bener-bener enak banget, simple cara bikinnya. Tinggal ikutin step by stepnya. Thank you udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa tontonin video kita yang lainnya. Dan yang penting, Tetap di Masak.tv.